Oke, selanjutnya kita mau ziarah lagi ke makam salah satu sahabat Rasul. Namanya Utbah bin Amir. Ya, Sat ya? Betul. Mungkin bisa dibaca dulu. Jadi ini makamnya. Dikunci. Sat ya? Betul. Dikunci jadi mungkin karena belum siang ya, masih pagi. Satu sahabat yang penting juga dalam perjalanan beliau dalam penaklukan Mesir ya. Beliau ikut dalam rombongannya sahabat Amr bin As. Betul. Beliau juga punya salah satu kedudukan khusus di antara para sahabat yang lain ya dengan Nabi. Karena beliau sebagai pelayannya Nabi juga yang menyediakan kendaraan ya ketika Nabi mau safar. Bahkan ketika Nabi itu naik keledai, sahabat Uqbah ini mendampingi beliau di sampingnya. Kadang Nabi turun dan sahabat Uqbah yang disuruh naik. Saking dekatnya dengan Nabi. Beliau ikut juga dalam penaklukan Mesir ketika itu tahun 68 Hijriah. Ketika itu ya, sekitar tahun 640-an, mohon maaf. Masehi itu. Dan juga pernah menjabat sebagai pemerintah di Mesir juga, sebagai gubernur ketika itu. Beliau ini salah seorang sahabat yang cukup kaya ya. Jadi ketika meninggal itu beliau meninggalkan kurang lebih ada yang mencatat 70 kuda yang siap perang dengan segala bentuk persiapannya gitu. Jadi Itu dari harta beliau. harta beliau. Karena beliau kan mungkin juga banyak ikut perang dan banyak ghanimah yang beliau dapatkan juga, dan beliau sumbangkan kembali untuk kepentingan umat Islam. Berarti selain dia ikut taklukin Mesir waktu itu, pernah ikut peperangan apa aja? Setahu ana beliau pernah juga sampai ke Damaskus, Suriah. Ada beberapa penaklukan di sana, tapi kembali lagi ke Mesir untuk stay di sini. Gitu. Beliau sangat alim dalam fikih dan juga Al-Quran, mengajar beberapa. Itu berarti zamannya Umar ya? Iya, sampai di zamannya Umar. Yang Damaskus itu zaman Umar apa Abu Bakar? Zaman Umar. Berarti udah bukan Khalid bin Walid tuh yang mimpin waktu itu? Masih ketika masih itu. Khalid bin Walid bukan pemimpin, cuma dia masih ada dalam pasukan. Masih ada. Karena ketika Umar naik kan Langsung diturunkan. Begitu. Jadi beliau cukup populer gitu dalam dunia Mesir ya. Di Mesir ya. Sebenarnya di sini ada juga kuburannya Amr bin As, tapi itu masih perdebatan ulama yang sangat ketat gitu. Itu bener kuburannya atau bukan Iya. ya? Sebenarnya juga banyak banget makam-makam ulama lainnya, iya, tapi cuma masih banyak khilaf beberapa yang perdebatan. Kita anggap itu beliau, ternyata bukan, itu juga ada. Salah satunya Imam siapa aja tuh? Sepaham ana, sependek pengetahuan ana, ada di sini makamnya Rabi' Adawiyah itu juga masih banyak perdebatan ya, karena beliau punya 3 makam, ada di Mesir, ada gitu. di Irak, ada di satu tempat lain gitu. Jadi mana yang benar itu kita masih belum berselisih ya. Di kitab-kitab sejarah pun juga, di buku-buku sejarah disebutkan masih belum jelas gitu. Tapi kita berhusnudzon, insya Allah yang dimakamkan di situ orang soleh gitu aja. Gitu. Termasuk juga Imam Waqi di situ. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i yang terkenal dengan syairnya. Tapi kalau Imam Syafi'i udah bener. Insya Allah kalau Imam Syafi'i di sini. Karena belum dapat khilaf yang lain gitu. Kalau Imam Syafi'i waktu itu udah pernah ada di vlog kita sebelumnya. Iya. Tadi kita kesana lagi mau lihat tapi masih ditutup ternyata. Masih ditutup. Padahal bulan kemarin dibuka. Ini dianggap atau dipercaya sama orang-orang Mesir sebagai kuburannya pembebas tanah Mesir, ya. Sahabat Amr bin As. Tapi ini masih banyak diperdebatkan juga. Secara logika kayaknya nggak mungkin kuburannya begini, dicampakkan begini. Iya, masa kuburan di Kok bisa beda banget yang samping itu. Ini kan Amr bin As. Iya. Terkenal banget juga kan. Tapi sebenarnya kalau dicocokologi bisa, karena sahabat itu pasti ingin dimakamkan di dekat sahabatnya gitu. Nah, setahu anak beliau dulu yang meninggal, sahabat Uqbah dulu yang meninggal, lalu setelah itu sahabat Amr bin As. Tapi kenapa orang Mesir dibuatnya kayak gini, telah tahu atau gimana? Kurang tahu itu. Tapi itulah yang diyakini sama orang Mesir sampai ditulis begini. Dulu nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti baru tahu setelah meneliti. Dulu 2018 ke sini tuh nggak ada. Tapi setelah mungkin ramai ya, yang beredar di masyarakat dan sebagainya, terus ada gitu. Atau dulu pernah ada tulisannya tapi setelah itu hilang dan sebagainya. Kalau ada. Cuma ya. Berarti ini lanjut ke sana tuh. mungkin dulu beliau yang pengen makamnya kayak gini.
Allah alam. berwasiat. Inilah yang diyakini sama orang-orang Muslim di sini. Tapi kalau secara cocokologi tadi sama, apa namanya, sahabat itu tidak akan mau atau inginnya selalu dikumpulkan dekat sahabatnya. Cuma ya Allah alam. Beda jauh. Jauh banget nih. Itu megah. Itu megah. Ini kenapa di deket pintu? Alhamdulillah akhirnya kita sekarang udah sampai di makam Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Siapakah beliau? Setahu aku beliau itu adalah wanita pertama yang berzuhud. Apa istilahnya bang? Orang sufi. Apa sih? Tasawuf. Tanya Ustadznya langsung dong. Biar nggak ngawur, langsung saja itu ke ustadznya. Gimana Sat? Iya, jadi Sayyidah Rabiatul Adawiyah ini beliau seorang sufi ya, seorang ahli ibadah. Ya. Bahkan beliau saking cintanya kepada ibadah kepada Allah itu sampai tidak menikah. Bukan karena menafikan menikah ya, tapi karena takut untuk tidak bersikap adil terhadap suaminya gitu. Iya. Karena seluruh kecintaan beliau sudah tercurahkan untuk beribadah. Masya Allah. Padahal beliau sempat dilamar oleh beberapa orang penting, beberapa ulama juga, termasuk para pangeran dari Abbasiyah juga. Tapi ditolak karena tadi alasannya, karena takut tidak bisa adil terhadap suaminya gitu. Nah, kisahnya beliau memang cukup menyedihkan. Jadi beliau itu memang lahir dari keluarga yang miskin gitu. Juga pernah bekerja sebagai menyediakan jasa penyeberangan di sungai. Gitu. Di Sungai Dajlah di Irak. Terus sampai akhirnya beliau sempat ketemu dengan penculik begitu, lalu sempat diculik dan dijadikan budak, dijual ketika itu seharga 6 dirham. Ketika dibeli oleh seorang yang kejam, disiksa dan sebagainya, beliau berdoa, ya Allah, ketika aku bebas nanti, aku akan menjadikan seluruh hidupku untuk ibadah. Nah, ketika bebas maka beliau menjadi seorang ahli ibadah. Nah, terkait makamnya di sini atau bukan, ini masih jadi perdebatan para ulama ya. Jadi ada 3 setahu saya. Ada di sini, ada di Palestina juga, di Yerusalem, ada juga di Basrah di Irak. Ya. Tetapi dari sejarah-sejarah yang saya baca, beliau memang lahirnya dan tinggalnya di Irak gitu. Jadi ada kemungkinan besar di sana. Ya. Tapi yang ada di sini siapa? Wallahu a'lam. Ya, kita berhusnudzon adalah orang baik, orang soleh di sini. Tapi ini jadi salah satu destinasi yang cukup masyhur di kalangan teman-teman yang sedang belajar di Mesir ataupun orang-orang yang datang ke Mesir untuk berziarah. Gitu. Begitu. Sikap zuhudnya seorang wanita. Ada jadi pengen zuhud bang? Bisa? Bisa. Ayo kita zuhud. Dia ada karangan atau segala macamnya kak? Setahu saya enggak. Enggak. Berarti Karena dia memang cuma terkenal ahli ibadah aja. Ibadah, iya. Terus apa lagi yang mencolok dari beliau? Di goa ya? Bukan. Siapa yang tinggal di goa itu? Wallahu alam, kalau memang pernah tinggal di gua mungkin ya. Cuma belum dapat sejarahnya begitu. Jadi kan orang-orang yang ahli ibadah itu kan biasanya didatangin orang untuk dimintakan doa biasanya. Karena memang istilahnya sebagai salah satu wasilah yang diperbolehkan kan meminta doa kepada orang soleh kan. Nah, biasanya gitu. Cuma untuk karangan atau karya beliau dalam dunia Islam ini apa kurang tahu. Cuma terkenal dengan ibadahnya yang masya Allah gitu aja. Bukannya pas meninggal diangkat sama bidadari itu ya? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Tahu dari mana kamu di? Film apa? Ada nonton. Tahu. Masih pas dia meninggal diangkat sama bidadari ke langit Itu sambil nyanyi-nyanyi. Kalau meninggal dia dianterin sama malaikat langsung lah. Bidadari kan di sana di surga. Ya gitu filmnya bang. Ada nonton di pondok. Waktu itu diangkat sama bidadari. Ilustrasi. Oh iya, ilustrasinya berarti itu.